pembahasan mengenai usability test ini yang bisa teman-teman pakai untuk mengerjakan tugas besarnya adalah template yang linknya teman-teman bisa akses di sini gitu. Nanti kalau diklik nanti keluar satu folder, si folder tersebut isinya adalah seperti ini. Jadi ini udah masuk ke simulasi dari usability testing itu sendiri ya. Nah, jadi sekali lagi usability testing teman-teman pakai cara pengerjaan yang seperti ini sebagai sebuah persiapan dan implementasi ke lapangan serta gimana sih cara ngolah datanya gitu ya. Oke, sebelum masuk ke sana saya bahas dulu teorinya ya mengenai usability testing. Ini referensi bukunya, nanti teman-teman bisa membaca bukunya juga gitu agar lebih bisa mendalam memahami usability testing. Jadi kita lanjutkan setelah teman-teman beres nih membuat sebuah prototype yang bisa diklik ke antar satu halaman dengan halaman yang lain. Rekan-rekan udah bisa langsung janjian sama usernya untuk melakukan interview gitu ya. Jadi kalau kemarin sempat punya responden ada 5 orang, ya harapannya 5-5-nya janjian nih. Karena pas banget gitu ya. Pengerjaan usability testing ini sama prototype gitu dikerjakan selama 2 minggu nih gitu. Kenapa? Karena butuh waktu gitu kan, terutama untuk janjian sama orang-orang yang teman-teman interview kemarin waktu awal gitu. Kalau waktu awal kemarin udah interview, nah sekarang itu kalau udah masuk ke fase usability test adalah interview hasilnya, justru hasil dari desain yang udah teman-teman analisa datengin ke user lagi gitu kan. Nah maka waktunya 2 minggu nih saya berikan ya pada rekan-rekan di minggu ini dan minggu depan ketika memang kita libur gitu ya. Baru nanti tanggal 5 kita ketemu dan harapannya teman-teman udah update nih prototipenya, hasil dari usability-nya juga gitu. Nah maka secara konsep eh, usability test ini harus dilakukan. Kadang memang ketika kita membuat sebuah software biasanya udahlah yang penting fiturnya jadi gitu ya, nggak usah diuji ke user kayak gitu. Pimpinan juga pengennya cepat-cepat gitu ya, tidak memperdulikan kebutuhan user gitu ya. Nah itu hal-hal yang salah ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi minimal banget kalau emang teman-teman lagi dikejar deadline banget, itu ambil 3 responden aja yang sesuai dengan segmentasi user dari aplikasi yang teman-teman bikin untuk betul-betul diuji gitu ke usernya gitu. Jadi jangan sampai loss banget gitu karena usability test ini tuh costnya gede kalau ternyata secara UX dan UI ya tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan user. Cost gedenya nanti nembaknya adalah ke engineering gitu ya. Sederhananya kalau kita mindah-mindah button di dalam desain itu lebih mudah karena drag and drop gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke dalam coding apalagi si button ini udah pakai framework, nah itu lumayan tuh kalau terjadi ternyata ada perubahan tata letak gitu kan, ada perubahan framework ngoding, nah itu costnya jadi lebih tinggi. Nah, maka kapan sih sebetulnya teman-teman harus melakukan usability testing? Nah, ini fasenya tadi ya. Setelah teman-teman sudah mempersiapkan prototype design, habis itu teman-teman udah bisa langsung uji. Nah, mengujinya pun ini mah rekomendasi saya ya. Usability testing harus one on one gitu. Walaupun di sini direkomendasikan bahwa bisa kok focus group discussion. Jadi ada 5 orang bareng gitu kan diuji sama satu orang penguji gitu ya. Itu juga bisa sebenarnya, tapi nggak akan efektif gitu ya. Dan nanti harus direcord juga tuh si gerakan tangan, mata dan behavior dari si penggunanya ketika menggunakan prototipe yang teman-teman bikin. Ruangannya pun harus kondusif gitu. Jadi pastikan seminimum kalau ini mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu itu benar-benar bukan zaman dulu ya. Sekarang juga kalau ideal ya seperti ini tata letaknya. Ada ruangan observernya, ada ruangan untuk orang pakai gitu ya. Nah, namun yang mau saya share ke teman-teman adalah usability test terbaik itu disesuaikan dengan lokasi di mana potensi user itu akan menggunakan sistemnya teman-teman gitu. Contoh ya, kalau teman-teman lagi
kalau teman-teman bikin aplikasi tentang eh pencarian eh bengkel terdekat gitu. Bengkelnya dalam hal ini spesifik tambal ban misalkan gitu. Nah, maka usability test terbaik adalah langsung di jalan. Cari orang yang lagi kesusahan dalam hal ini ban motornya bocor, langsung diuji saat itu juga di lapangan. Jadi suasana panas panas teriknya matahari, suasana bisingnya jalan itu tuh, dan suasana pengen cepet-cepet dibantunya tuh kerasa gitu, dibanding diajak usernya ke sebuah ruangan tertentu gitu ya. Jadi nggak sesuai gitu. Misal teman-teman juga ada contoh penggunaan aplikasi yang lain, misalkan teman-teman lagi buru-buru banget gitu mau pergi dari satu titik ke titik yang lain. Teman-teman, situasi itu tentunya akan berbeda gitu dengan teman-teman mesen sesuatu yang santai aja gitu ya. Nah, walaupun mesen itu bisa di rumah, bisa di kantor, bisa dimanapun, tapi ada situasi keargenan cepat gitu. Nah, gimana nih prototipenya secara alur di aplikasinya tuh mudah atau tidak, kayak gitu ya, cepat atau enggak, prosesnya banyak atau enggak gitu. Nah, itu room setup yang saya maksud ya. Jadi lebih dari visualisasi di gambar ini, room setup yang baik adalah sesuai dengan dimana aplikasi teman-teman itu secara ideal bisa digunakan gitu. Oke. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman interview tadi udah disiapkan. Kalau kalau secara ideal kan ini ada layar ya, ada screen recorder gitu kan, ataupun ada kamera gitu. Nah, kalau sekarang tuh udah banyak tuh tools usability test secara gratis, itu tinggal diinstal dan benar-benar direcord layar handphone dari si penggunanya, dari prototipe yang kita punya. Tapi emang itu pihak ketiga sih. eh Seminimal kalau teman-teman mungkin dipantau sama teman-teman atau direcord pakai handphonenya teman-teman sendiri sebagai researcher gitu. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman melakukan interview, itu betul-betul harapannya jangan nge-guide ya gitu, benar-benar biarkan si user ini eh, berbicara apa adanya, dan langsung gerakannya juga dipraktekkan langsung gitu ya. Jadi jangan sampai didirect sama teman-teman kayak teman-teman ngejual sesuatu. Saya saat ini sedang melakukan usability test aplikasi X ini berfungsi untuk A B C D, silahkan dicoba, dimulai dengan tambah klik halaman ini, klik halaman itu, klik ini. Nah, jangan seperti itu gitu. Tapi langsung aja, saya sedang ada tugas kuliah saat ini, sedang melakukan usability test untuk menguji apakah desain yang saya buat sudah sesuai dengan kebutuhan bapak, ibu atau teteh atau akang misalkan gitu. Silahkan mangga bisa langsung dieksplorasi dan dicoba aja gitu, tanpa didirect gitu ya, ngeklik apa dulu, akses apa dulu, jangan. Nah, teman-teman pantau, karena setiap usability test itu ada metriknya. Nanti akan ada metrik durasi di setiap halaman, bingung atau enggak, kayak gitu-gitu. Nanti ketika digeser-geser mudah atau enggak, nah itu tuh dipantau semuanya. Oke. Nah, dan metode yang akan teman-teman pakai pun nanti akan ada observasi, kemudian interview ya. Jadi cukup dua itu gitu yang akan teman-teman pakai gitu. Nah, walaupun secara metode usability test yang lain ini masih banyak ya. Usability laboratory, web based, thinking aloud, observasi, begitu seterusnya sampai log file analisis. Yang tadi saya mention tuh gabungan ya. Jadi observasinya ada, user feedbacknya ada, interviewnya ada, log file analisisnya juga ada, karena kan pakai tools gitu ya, Google Analytics kayak atau apa gitu ya untuk melakukan log file analitik. Nah, tapi yang seminimum yang teman-teman bisa lakukan adalah interview, observasi, dan user feedback paling gitu ya, langsung dapetin feedbacknya dari user. Dan ini ada contoh lain, dokumentasi dari usability test plan. Nah, jadi mulai dari planning sampai ke apa aja yang akan dites,
berapa menitnya segala macam ini disiapkan sejak awal gitu. Jadi dokumentasi ini pun kelihatan ya, asumsinya di halaman apa targetnya teman-teman tuh 5 menit maksimal gitu ya. Nanti dicek aktualnya gitu. User itu ada di halaman tertentu tuh berapa lama, berapa menit gitu. Nah, itu harus dipantau sehingga nanti hasilnya ada di bawahnya gitu. Nah, ini namanya usability test plan dan teman-teman harus bikin yang kayak gini. Nah, nanti kita lihat ya usability test plan yang versi yang saya share nanti. Oke, saya langsung masuk ke case study ya. Silakan nanti bisa diakses di sini. Oke, di sini ada beberapa file yang terkait. Nah, sebelum teman-teman melakukan usability test, ketika prototype desainnya udah jadi, teman-teman itu langsung bikin namanya research plan. Nah, untuk studi kasus ini, research plan yang ada di sini tuh adalah aplikasi manajemen kinerja pegawai lah gitu di sebuah perusahaan gitu kan, kayak presensi kayak gitu-gitu, laporan. Nanti tuh ada role admin sama ada role staff. Nah, kalau teman-teman ini disesuaikan aja. Kalau saran saya minimal satu jenis role, yaitu pengguna utamanya gitu. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi misalkan pencarian beasiswa, itu kan pasti ada pengguna pencari beasiswa gitu kan, sama ada admin yang inputin data beasiswanya. Nah, prioritas masih penggunanya aja dulu yang di usability test gitu kan. Nah, kalau di sini saya langsung ngeliatin contohnya ada dua. Jadi kalau teman-teman mungkin pilih salah satu yang sangat berdampak untuk user. Nah, mungkin saya liatin contohnya yang research plan skenario untuk staff ya gitu. Nah, ini template-nya udah seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pakai aja dan kontennya nanti tinggal disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan masing-masing. Jadi share screen-nya ini ya. Emang enggak share screen? Iya. Oke, dari mana putusnya? Tadi itu dari gimana ya? Dari waktu pindah ke langsung aja kita ke apa gitu nih Pak. Oh, gini. Pindah langsung ke dari itu. Oh iya. Oh benar, berarti memang ini ya pindah layar langsung ini ya, langsung keputus ya. Oke. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya di sini dengan research plan skenario untuk staff gitu ya, karena ini sebagai pengguna utamanya gitu. Tapi nanti saya liatin juga yang admin nih. Nah, jadi teman-teman di kantor saya tuh setidaknya ada dokumen-dokumen ini untuk melakukan usability testing. Dan sebelum teman-teman turun ke lapangan, teman-teman harus bikin dulu planningnya, perencanaannya. Saya mau nanya apa aja, gitu kan, skenario-nya gimana. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini project title, ini squad itu nama anggota kelompok lah ya, atau nama timnya. Kalau teman-teman individu aja langsung nama teman-teman. Kemudian kick off date ini adalah tanggal kapan teman-teman melakukan usability testingnya gitu, tanggal rencana usability testing. Nah, di sini ada latar belakang, ini disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ada business case. Nah, disinilah business case yang akan diuji. Namanya adalah product under test. Nah, di product under test yang dimasukin di sini adalah daftar fitur, gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang bikin desain dan ada beberapa fitur, nah semua fiturnya tuh di-mention di sini. Artinya di prototype itu tuh teman-teman emang harus udah ready ya. Misalkan di sini udah ada 7 fitur, berarti minimal ada 7 halaman lah gitu. Atau 7 fitur lah yang bisa diakses nanti. Goalnya, nah ini berhasil gitu ya. Kalau misalkan login, berhasil login. Melakukan ringkasan presensi, ngefilter gitu ya, berhasil melakukan filter. Check in itu ngisi presensi gitu ya, bahwa saya hadir, berhasil. Jadi goal akhirnya itu ya berhasil. Nah, di sini tuh salah satu metrik di usability test tuh namanya adalah task sukses gitu ya. Nah, jadi ini ada satu metrik namanya task sukses. Wah, walaupun secara keilmuan
eh, kemarin ini udah sempat dimention ya udah dimention juga sama Riksa gitu. Jadi Riksa itu kemarin udah masukin satu metrik yang sebelumnya udah direkomendasikan, yaitu mengenai heart metric gitu. Heart metric ini adalah metrik untuk menguji UX design yang metodenya datang dari si Google. Kalau di rekomendasi yang saya ini hanya satu metriknya, yaitu task sukses saja gitu. Tapi kalau pakai heart metric itu jadi ada banyak gitu kan. Sama kalau yang dari yang udah di Riksa breakdown gitu ya, si heart metricnya ini udah lumayan ke-identify ya semuanya. Nah ini mulai dari happiness, engagement, adoption, retention sampai ke task sukses. Nah minimal ya dari semua ini, minimal itu adalah task sukses gitu. Jadi ini korelasinya ya antara metode yang teman-teman pakai di sini dengan yang saya present tadi itu adalah di area task sukses. Dan nanti yang menjadi signalnya kalau task sukses adalah tingkat penyelesaian masalah melalui aplikasinya. Jadi berhasil nggak nih nyelesain masalah nih kalau contohnya Riksa kayak gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi namanya metrik. Metriknya apa? Metriknya adalah persentase kasus yang berhasil dilaporkan, waktu rata-rata menyelesaikan masalah hukum. Nah, ini udah tepat gitu ya. Jadi, metrik itu adalah sesuatu yang bisa diukur gitu. Dan satuan ukur yang udah di-define sama Riksa di sini ini udah sangat tepat dan sangat baik. Yang menarik juga di area happiness nih. Happiness ini adalah tentang emosi gitu ya. Nah, kalau di sini signalnya adalah ulasan positif, rating. Nah, nanti di sini akan dimintain pendapat gitu kan. Dia apakah positif ataukah negatif si pendapatnya. Nah, maka metriknya adalah ulasan positif dan si skor ya. Skor dari 0 sampai 5 gitu ya, skor kepuasan penggunanya berapa. Nah, ini happiness. Nah, artinya kalau teman-teman mau pakai heart metric secara keseluruhan boleh. Tapi biasanya kalau usability testing itu kan memang insidental dan hanya saat itu saja gitu ya. Biasanya yang digunakan itu dua, happiness untuk nguji emosi gitu ya. Satu lagi task sukses untuk menguji apakah flow di dalam aplikasinya berhasil dieksekusi sampai akhir. Jadi cukup dua itu aja gitu ya. Jadi kalau di sini teman-teman mau nambahin nih, metriknya adalah objektif atau goalnya adalah misal ingin mendapatkan rating 4,5 gitu, dimana sangat memuaskan misalkan kayak gitu dari desain yang udah dibuat. Nah itu boleh banget gitu ya. Atau mau task sukses seperti ini boleh. Ini ada metode usability pakai Figma, kemudian nanti ada partisipannya siapa, berapa orang gitu. Kemudian nanti equipmentnya biasanya pakai Zoom, kemudian ada catatan dan ada Figma sendiri. Nah ini nih yang cukup penting yang harus teman-teman bikin. Nanti ketika ngolah datanya, teman-teman akan ngolah data pakai metode SEQ dan SUS gitu. Nah ini yang cukup teknikal nih. Jadi saya share dari sekarang ya materinya. Nah ini contohnya nih, kita SUS dulu ya. Ini SUS dulu, kemudian ini contoh untuk prototype Figma-nya. Kemudian nanti ada responsible-nya, ada 2 orang waktu itu kalau teman-teman sendiri. Di sini ada dates gitu ya. Kapan nih teman-teman janjiannya. Nah, ini harus ada gitu. Makanya kenapa saya share materi ini hari ini, biar 2 minggu ke depan tuh teman-teman janjian lagi dengan usernya setelah prototipenya selesai gitu. Janjian kapan gitu ya ketemunya, secara fisik ataupun secara online misalkan gitu ya. Nanti cantumin link Zoom meetingnya. Nah seperti ini gitu. Nah sebelum masuk ke SUS sama ke prototype, nah ini adalah skenario tasknya. Nah di sini ini skenarionya tuh. Jadi setidaknya harus ada kolom-kolom ini ya. Bagian goal, bagian ini fitur ya. Goal, skenario, task, sukses indikator, event, dan waktu gitu. Jadi sekali lagi ini standar yang saya share, teman-teman tinggal pakai aja. Tinggal konten di dalam ininya disesuaikan dengan fitur-fitur yang teman-teman bikin gitu.
Nah, kebetulan di prototype design yang ada di sini gitu ya. Nah, ini bentuknya kayak gini gitu. Bentuknya kayak gini. Ini kita bisa masuk nih halaman login. Nah, ini kan harusnya ada aksi-aksi ya di setiap tombolnya. Nanti kalau diklik bisa pindah halaman misalkan gitu. Nah, ini prototipenya. Kita kembali ke sini. Misalkan login, goalnya user berhasil login, skenario-nya seperti ini. Silakan masuk. Sukses indikatornya kalau bisa melakukan sampai halaman apa atau sampai aksi apa. Eventnya masuknya sampai ke halaman mana. Nah, di sini ada estimasi waktu yang saya tadi ceritain. Jadi setiap halaman itu teman-teman harus ngisiin target. Jadi yang time yang ada di sini itu adalah target ya. Target dari teman-teman sebagai researcher itu berapa gitu. Tinggal nanti ketika turun ke lapangan dicek gitu ya, melebihi target atau kurang dari target. Kalau kurang dari target berarti kan asumsinya user mengerti gitu. Jadi ini bisa dimasukin nih time. Nah, ini tinggal dilanjutin nih semua fiturnya gitu kan. Sampai ke estimasi waktunya juga bisa diselesaikan. Nah, si skenario yang ada di sini ini mau positif ataupun negatif gitu, ini harus dimasukkan. Jadi kalau di sini kelihatan nih flow-nya itu flow positif lah gitu. Tapi harapannya flow negatif juga dimasukin ya ke dalam skenario dan tasknya gitu. Nah, nanti udah tuh udah siap si skenario-nya. Langsung teman-teman turun ke lapangan, langsung ketemu sama usernya langsung bisa pakai prototipenya. Prototipenya dipakai sambil dipantau. Nah, teman-teman langsung melakukan pencatatan gitu ya. Pencatatan data usability testing. Nah, nanti dicatat gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sini, setelah beres gitu ya, dicatat di catatan teman-teman masing-masing, di akhir teman-teman bikin kuesioner gitu. Jadi kita gabung ya. Tadi kan interview ada gitu ya, observasi ada. Nah, tapi tambahin nih kuesioner namanya SUS, System Usability Scale. SUS ini pertanyaannya udah default karena keilmuannya udah ditembak satu gitu ya, nama metodenya SUS. Teman-teman tinggal ganti aja nama aplikasinya. Nah, misalkan gini, saya rasa akan sering menggunakan, nah ini nama aplikasinya. Saya rasa nama aplikasi ini terlalu rumit padahal bisa lebih disederhanakan. Ininya skalanya 1 sampai 5, dari sangat tidak setuju dan sangat setuju. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di contoh SUS ini, artinya nanti teman-teman harus bikin Google Form juga kayak gini gitu ya. Kalau ini dibikinnya di Jotform. Itu instrumen pertanyaan ini udah tinggal pakai aja gitu. Teman-teman tinggal ganti nama produknya gitu ya. Jadi harapannya nanti ketika UAS teman-teman akan memperlihatkan ini juga gitu. Nah, kenapa? Karena nanti kalau teman-teman ngolah data itu harus sesuai. Karena kalau dilihat di sini ada pernyataan yang konteksnya positif, ada yang negatif. Nah, masing-masing punya bobot gitu. Nah, jadi ini tinggal dipakai, abis itu udah nih sama usernya udah diisi, abis itu selesai itu proses usability testing ke responden gitu. Nah, begitu juga dengan skenario yang ke admin. Nih kalau misalkan ke admin juga sama sebenarnya. Cuman yang diujinya tentunya beda ya. Fitur-fiturnya untuk admin mah berbeda. Tapi template-nya mah sama gitu. Nah, jadi di sini ada notulen ya, ada prototype untuk admin dan ada SUS juga untuk si adminnya gitu. SUS-nya juga konsepnya sama gitu. Seperti ini untuk admin. Nah, nanti prototipenya beda gitu karena kalau admin kan lebih ini ya, lebih banyak gitu. Seperti ini masuk, kemudian nah kayak gini gitu tuh loading sedang memeriksa itu harus disediain ya sama teman-teman gitu. Jadi jangan langsung ketika klik button itu pindah halaman gitu ya, tapi harus ada proses ini dulu proses loading dulu. Nah, kayak tadi contohnya sedang memeriksa gitu. Nah, udah itu udah deh masuk ke sini. Langsung di prototipenya udah bisa langsung aksi aja gitu. Nanti teman-teman catat gitu setiap proses penyesuaiannya gitu, ataupun proses yang dilakukan sama si pengguna gitu. Nah, ini juga sama ya, ada proses upload dokumen, ini loadingnya langsung muter di sini dan langsung checklist kalau udah selesai.
upload, datanya muncul di bawah gitu. Nah, ini contoh prototipenya. Kalau udah, langsung di-share sistem usability scale-nya ke user tersebut gitu. Selesai proses usability testing dan selesai juga proses persiapan research plan. Jadi research plan-nya udah kelar, ini skenario-nya, kemudian ininya udah di-share gitu kan, catatan-catatan di notulennya juga udah dilakukan gitu. Nah, selanjutnya apa yang teman-teman lakukan? Nah, misal kalau konteksnya interview, ini bentuk catatannya. Nah, catatan ini pun template-nya bisa langsung pakai gitu ya. Kenapa? Karena ini akan dinilai. Jadi nilai UX di usability testing itu ada dua. Nilai SUS yang ini sama nilai SEQ. Nah, kalau SEQ ini adalah penilaian langsung yang dilakukan oleh si pengguna. Kalau SUS mah pakai kuesioner ya, dengan pernyataan-pernyataan yang udah disiapkan instrumennya gitu. Tapi ini kalau SUS. Tapi kalau SEQ ini mah langsung kita ngasih satu pertanyaan aja ke si responden gitu. Misal nama respondennya Kania. Kita lagi ada di halaman login. Nah, ini setelah proses usability testing selesai ya. Jadi selama proses usability testing, sebelum teman-teman ngasihin kuesioner SUS, teman-teman tuh pantau gitu si usernya itu kayak gimana selama ada di halaman tersebut. Nah, catat adanya di topik gitu. Nah, ini catat gitu ya. Nah, ini tuh observasinya nih. Ini adalah catatan-catatan setiap observasinya gitu. Nah, ini harus ada di satu dokumentasi terpusat gitu. Namanya template notulensi untuk observasi. Nah, setelah dicatat baru kan teman-teman akan kasih yang namanya SUS kan tadi ya. Udah nih dikasih SUS-nya. Nah, beres SUS baru tanyain SEQ-nya. Langsung mekanismenya adalah Ibu mohon waktunya untuk mengelaborasi apa yang Ibu sudah kerjakan barusan. Nah, gitu caranya. Jadi contohnya gini. Bu, tadi kan ada di halaman login ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih secara keseluruhan, nah pertanyaannya gitu aja. Secara keseluruhan dari 0 sampai 10, 0 itu paling buruk, 10 itu paling bagus gitu. Menurut Ibu, halaman login ini nilainya berapa? Gitu. Menurut saya mah 7 gitu. Nah, itu langsung ditulis gitu. Kemudian halaman tambah pegawai gitu. Berapa sih nilainya? 6 gitu kan. Kata si responden tuh. Kemudian tambah pegawai kalau lebih dari 1, ini kan ada logikanya. Oh, ini mah 6 gitu. Nah, ini terus gitu sampai halaman paling terakhir ngasih nilai untuk download laporan absensi nilainya berapa? Kasih 6 misalkan ya. Nah, kemudian udah nih semuanya dikasih dielaborasi gitu nilainya berapa dari si responden kita. Di akhir minta kasih pertanyaan tambahan. Secara keseluruhan Bu, ada hal-hal atau feedback nggak Bu yang mau Ibu sampaikan? Nah, ini feedback yang muncul dan harus teman-teman catat. Nah, ini mau untuk jadi feedback lanjutan aja gitu. Nah, di sini ya, ini template notulennya gitu dan template penilaian SEQ-nya. Nah, udah selesai nih proses interview, udah selesai proses pengisian kuesioner SUS selesai, proses pengambilan nilai SEQ ke user juga udah selesai. Teman-teman udah boleh mengolah data gitu ya. Nah, untuk ngolah data saya udah siapin juga nih cara ngolah datanya di yang Google Sheet gitu ya. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat ini untuk SEQ yang staff. Nah, yang staff ini kan tadi respondennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 responden si staffnya. Dan secara halaman gitu ada 7 halaman kan yang diuji. Nah, ini adalah nilai SEQ. SEQ itu yang tadi yang di sini. Nah, jadi nilai-nilai SEQ yang di sini tuh di-compile gitu ya, setiap halamannya di setiap orang berapa, sampai teman-teman cukup pakai rumus sederhana aja, ada mean sama median. Mean ini untuk ngecek rata-rata di setiap halaman setiap orang berapa nilainya, median adalah nilai tengah gitu. Nah, ini untuk SEQ yang staff ya.
Ini untuk role yang admin juga sama. Tadi kan ada 4 orang aja yang diinterview gitu, dan skenario halaman atau halaman fiturnya ada 10 gitu kan. SEQ-nya dimasukin ke sini dan didapatkan nilai mean dan median dari masing-masing halaman atau masing-masing skenario gitu. Nah, ini cara ngolah data yang SEQ. Nah, kalau SUS ini disesuaikan gitu. Jadi kan teman-teman dapat nih hasil nilai 1 sampai 5 gitu dari setiap hasil interview, dari hasil setiap kuesioner ya yang ada di sini. Nah, di sini cara ngolah yang SUS itu seperti ini. Ini adalah si responden ya. Ini kebetulan si pertanyaannya ada 10 ya gitu. Nah, di sini itu ini adalah hasil dari pengisian si user gitu. Jadi yang pengisian user teh ini ya. Yang ini 1 2 3 4 gitu kan. Ini pengisian yang datangnya dari user. Nah, rumus SUS itu adalah B2-1. B2 ini adalah hasil dari jawaban si user itu nanti bisa dikurangi 1 untuk konteks pernyataan negatif gitu. Kalau yang ini bisa dibalik gitu ya. Jadi nilai yang terbaik dikurangi nilai terburuk. Nah, jadi ini tuh udah disesuaikan dengan pemaknaan positif dan negatif. Nah, contoh yang pertama, saya rasa akan sering menggunakan white label Digitim ini. Secara pernyataan ini tuh kalimatnya positif. Nah, maka kalau kalimatnya positif, contoh yang ini, nah ini kan rata-rata orang ngasih nilainya bagus ya. Nah, itu langsung dikasih rumusnya adalah B2-1 gitu. Nah, kita lihat pernyataan yang negatif yang kedua. Saya rasa white label Digitim ini terlalu rumit, padahal bisa disederhanakan. Saya nggak setuju. Maka kan si orang itu akan ngisi nilainya 1. Karena meren si pengguna tuh ngerasa udah bagus kok, nggak rumit. Nah, maka rumusnya kan ada kontra berpikir tuh. Nah, rumusnya adalah yang ini. 5 dikurangi nilai dari D2. Dia ngerasa nggak setuju kan, karena nilainya dia ngasih 2 misalkan. Yang ini, saya tidak setuju kok. Nah, maka rumusnya adalah 5 dikurangi D2-nya. Jadi hasilnya 3 gitu. Nah, jadi ini untuk konteks pernyataan positif, ini untuk rumus dengan konteks pernyataan negatif gitu. Nah, ini cara ngitungnya ya. Nah, nanti setelah selesai ngitung ini di summary aja nih setiap nomornya. Nah, yang di summary itu adalah hasil dari rumusnya. Di summary sampai di akhir teman-teman akan melakukan perhitungan total ya dari setiap subtotalnya masing-masing. Habis disamkan gitu dari yang B8 sampai U8, terakhir dikasih rumus V8 dikali 2,5 gitu, alias total dikali 2,5. Ini udah rumus dan didapatkan hasilnya adalah seperti ini gitu. Ini adalah hasil dari total dikali 2,5 dibagi 6. Hasilnya adalah 78,33 gitu. Nah, jadi nilai usability testing dengan metode SUS ketika dikalkulasi hasilnya 78,33% dari 0 sampai 100 gitu ya. Nah, ini pengolahan datanya seperti ini. Begitu juga dengan SUS yang role-nya admin ya. Ini juga sama gitu caranya. Nah, silakan ya teman-teman, nanti tentunya harus bikin yang kayak gini gitu ya, karena ini ilmiah gitu. Jadi usability testing tuh nggak keren desainnya, udah bagus kok, ini kurang nih warnanya, nggak cuman gitu, tapi ada kuantifikasi angka yang muncul di sana gitu. Ya, semoga ini bisa jadi tambahan referensi baru ya buat teman-teman. Nah, nanti di akhir teman-teman harus bikin laporan akhir usability testing. Nah, kalau dalam konteks ini mah teman-teman tinggal masukin ke slide utama aja. Kan teman-teman bikin slide utama presentasi tugas besar kan gitu ya. Nah, di slide utama presentasi tugas besar itu cantuminlah hal-hal yang ada di slide yang ada di sini gitu. Jadi nanti di slide-nya itu jadinya lebih lengkap. Nanti ada section usability testing, isinya adalah yang ada di sini. Mulai dari introduction-nya, research plan-nya, hasil usability-nya, sama konklusi dan rekomendasi perbaikan desain. Nah,
Ini juga template-nya udah saya share, jadi silakan teman-teman nanti bisa akses ya. Poin-poin hasil usability testingnya kayak gini. Yang pertama introduction dulu gitu kan, ini teh produk apa, desainnya kayak gimana gitu, dan apa yang akan dilakukan. Kemudian research plan, nah yang tadi dalam bentuk dokumen ya, itu disederhanakan menjadi satu tampilan kayak gini aja gitu ya. Ada fitur apa aja yang akan dites, bisnis case-nya, objektifnya, berapa partisipan, equipment-nya apa, alurnya, yang di bawah ini alur gitu. Ada responsibility sama tanggalnya kapan. Nah, di sini skenario tadi tinggal dimasukin aja skenarionya ke sini, dan ini hasil akhirnya ya. Ini hasil kualitatifnya ya. Hasil kualitatif itu adalah hasil interview yang tadi insight-nya ada di Notulen gitu. Ini tinggal dimasukin insight-insight secara verbal ya. Feedback secara langsungnya. Oh, ini harusnya kayak gini. Oh, ini sebaiknya kayak gitu. Nah, harapan saya teman-teman di kelas ini semakin detail mendapatkan feedback dari user semakin bagus gitu. Jadi kalau desainnya udah bagus, nah yang salah itu yang nanya gitu. Karena teman-teman tidak berhasil mengelaborasi usernya agar betul-betul bisa terbuka terhadap desain yang teman-teman bikin gitu ya. Jadi pastikan teman-teman mencecar pertanyaan secara tajam dan detail agar feedbacknya tuh bisa dapat sebagus inilah gitu ya. Gitu. Nah, disinilah skill interviewnya harus dipakai. Nah, ini feedback secara verbal udah. Nah, itu secara kualitatif gitu ya udah. Nah, secara kuantitatif yang tadi yang udah diolah di Google Sheet itu tinggal dipindahin. Nah, jadi seperti nilai SEQ gitu kan, udah dapet ini nilai SEQ-nya. Kemudian SUS. Nah, tadi itu kan kita udah dapet tuh 77, sekian, 81,25. Nah, di sini tuh ada skalanya. Jadi SUS score itu yang tadi kita udah pakai rumus tuh, yang ganjil min 1, yang genap 5 dikurangi skor jawaban, kemudian dikali 2,5 gitu. Habis itu dibagi jumlah responden. Kalau skornya ada di atas 85, maka excellent. Kalau 100 best imaginable namanya. Nilainya A gitu kan. Kalau ada di atas atau sama dengan 85, nilainya B gitu. Kalau ada nilainya di atas 73 kurang dari 85, itu ada di good, nilainya bisa C bisa B gitu. Nah, jadi di sini udah ada skalanya, SUSCORE namanya gitu, System Usability Scale. Nah, di akhir itu teman-teman harus ngitung ini. Jadi ketika udah tahu tadi, hasil akhirnya 81,25, maka hasil dari desainnya teman-teman tuh nilainya A dengan predikat excellent gitu. Nah, ini kuantifikasinya adanya di sini ya. Nah, habis itu konklusinya itu teman-teman harus pecah menjadi 3 level. Nice to have, should have, sama hygiene factor gitu. Nice to have itu ntar dulu deh, itu mah sesuatu yang tidak fundamental tapi tetap harus diperbaiki gitu ya. Kalau should have, ini harus nih dikerjain. Kalau hygiene factor, ini harus banget gitu ya, atau dalam hal ini wajib lah gitu. Jadi prioritas utamanya tuh kelompok-kelompok feedback yang ada di hygiene factor. Nah, ini skala ekspektasi. Nah, makanya gimana cara ngolahnya kayak gini. Kasih pakai skala warna aja. Nah, teman-teman kan melakukan interview tuh. Interview, kemudian dielaborasi dan mereka ngasih feedback. Nah, feedbacknya itu teman-teman kelompokin. Ada yang hygiene factor, should have, sama nice to have. Sehingga hasil akhirnya seperti ini gitu. Pengen ada perbaikan wording download form agar lebih mendekati arti bahwa itu yang diunduh adalah template. Tombol reset di laporan sebaiknya dihilangkan. Nah, ini kan fundamental nih. Teman-teman sendiri yang bisa ngelompokin sesuai dengan interview ke usernya. Jadi ini yang fundamental atau yang prioritas, ini yang harus, ini yang bisa nanti aja deh gitu. Ini nice to have gitu. Sehingga prioritas perbaikan ini nanti akan ada desain baru gitu ya. Jadi ada desain sebelum, ada desain setelah. Kalau di sini kan emang sudah selesai ya. Terima kasih gitu. Tapi nanti setelah di sini tuh ada desain baru, dan nanti di akhir teman-teman harus memperlihatkan ini before-nya, ini after-nya, tapi dalam bentuk desain high fidelity
gitu. Maka di pencatatan tugas besar pun di akhir ini ada namanya new design. Nah, di sini yang dimaksud dari new design tuh yang tadi gitu. Hasil dari feedback usability test yang ini itu desain perbaikannya kayak gimana. Jadi ada before design, ada after design. Nah, ini ya contohnya. Ini juga ada contoh yang lain tadi untuk yang akun staff, ini akun yang admin gitu. Sama, ini juga template-nya seperti ini. Secara kualitatif feedbacknya dicantumin di kanan gitu kan. Nah, ini secara kuantitatif ada nilai SEQ-nya dan ada nilai SUS-nya ya tadi 78,33 gitu. Kalau ini predikatnya B atau good gitu. Udah feedbacknya dimasukin, abis itu diprioritaskan menggunakan skala ekspektasi user dan didapatkan prioritas perbaikannya seperti ini dari sisi desain. Setelah itu udah teman-teman bisa bikin desain perbaikannya. Nah, tugas besar IMK selesai gitu. Jadi bisa dibilang tugas besar IMK itu memang akhirnya adalah membuat desain baru hasil dari perbaikan ini atau hasil dari usability testing. Nah, maka materi usability testing ini sangat penting gitu ya, karena menjadi satu bentuk ujiannya desain teman-teman. Apakah desain saya sudah bagus atau enggak? Nah, itu tuh ada hitung-hitungannya secara kuantifikasi dan ada feedback-feedbacknya dalam bentuk kualitatif gitu, dan ada desain perbaikannya. Nah, kurang lebih seperti itu sih gitu ya rekan-rekan dari pembahasan usability test di malam hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran secara komprehensif agar mungkin nanti teman-teman bisa nonton lagi ya video yang udah saya siapin ini, agar ketika mengeksekusinya bisa betul-betul tepat dan dipergunakan sesuai metode yang saya share kayak gitu. Biar nanti bisa jadi skill tambahan ketika teman-teman ada di industri bahwa oh, saya dulu pernah usability testing, metodenya ada SUS, ada SEQ gitu.